Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus melimpahi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita melihat hal-hal yang indah dari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ya, uh, judul yang saya beri adalah menang dan diberkati. Menang dan diberkati, ya Bapak Ibu Saudara. Ini cerita bagaimana Yakub bergelut dengan uh, Tuhan di Betel, dinamai tempat itu Betel, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, uh, sebelum kita merenung ini, saya tadi malam berdiskusi dengan uh, anak saya dan istri saya bagaimana orang diberkati Tuhan. Carilah dahulu kerajaan surga, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kemudian bagaimana orang-orang tokoh-tokoh di Alkitab itu diberkati Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, siapa itu? Ishak diberkati secara harta, dituliskan dia menabur pada tahun itu 100 kali lipat dan tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat, ya. Di situ ditulis sebab Ishak diberkati oleh Tuhan, ya. Tetapi di eh, perjanjian baru ditulis juga orang yang ingin kaya itu ada 5 hal yang negatif. Eh, Orang akan hancur hidupnya, orang terjerumus dengan hawa nafsu, orang akan menderita. Demikian dikatakan oleh Alkitab orang yang ingin kaya, tetapi Ishak menjadi kaya. Nah, tetapi bukan masalah soal kaya, soal harta, soal itu. Bagaimana orang diberkati Tuhan. Nah, itu yang eh, kita diskusikan dan itu bukan bicara hanya soal harta mengenai orang yang diberkati Tuhan, saudara-saudara. Nah, kami mendiskusikan itu gitu ya. Kami mendiskusikan sebab sekarang banyak sekali orang-orang mengenai kata diberkati itu cenderung kepada eh, harta, gitu saudara ya, cenderung kepada harta. Nah, mengenai hubungan intim dengan Tuhan yang memerdekakan, mengenai firman Tuhan itu tidak lagi sebagai sebuah kekayaan. Dan ini sangat keliru menurut saya gitu ya. Mestinya kekayaan itu adalah Tuhan itu sendiri. Mestinya kekayaan itu adalah firman Tuhan itu gitu. Dan itu membuahkan hal-hal yang sedemikian tadi kita bahas di depan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada satu cerita yang saya ambil bagaimana si Yakub ini diberkati Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana Yakub ini dia bergumul lalu ada satu ayat di ayat 28 itu, Bapak Ibu Saudara, yang itu menjadi sebuah kunci gitu ya. Selama kita hidup eh, di muka bumi ini, kita akan terus bergelut dengan Tuhan dan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan nilai-nilai hidup maksud saya. Nah, kita akan merenungkan bersama-sama ya Kejadian 32 ayat 8. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bapak Ibu Saudara, ini cerita Yakub ya, dia bergelut dengan orang, saudara-saudara, dengan manusia, saudara-saudara, dengan satu pribadi, tetapi pada waktu fajar mau menyingsing, orang ini mau pergi, tidak dilepaskan oleh Yakub. Padahal dia mau pergi karena matahari sudah mau menyingsing. Nah, Yakub berkata,
kalau kamu tidak memberkati aku, kamu tidak tak lepaskan, gitu. Maka saudara-saudaraku, orang itu bertanya, namamu siapa? Yakub. Wah, kok jelek amat. Masa nama kok penipu gitu. Masa nama kok palsu gitu ya. Lalu orang ini mengatakan, namamu tidak lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Nah, poin ini saudara-saudaraku yang perlu kita renungkan. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Selama orang hidup di dunia ini, kalimat terakhir itu menjadi sebuah kunci. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Setiap waktu Bapak Ibu Saudara sebenarnya kita berhadapan dengan pergumulan melawan Allah dan manusia. Manusia itu siapa? Kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita sendiri gitu. Kita bergumul dengan Allah tentang sesuatu pilihan. Sebab hidup dipenuhi dengan pilihan, saudara-saudara. Kita bergumul dengan kemauan-kemauan, Bapak Ibu Saudaraku, kemauan yang didorong, yang didrive oleh nilai-nilai dunia. Kita bergumul, Bapak Ibu Saudaraku, dengan pemikiran-pemikiran yang ada, yang lama, yang turun-temurun. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu saya diskusi dengan seseorang. Saudara-saudara, saya diskusi dengan seseorang dan rupanya nilai-nilai itu diajarkan, saudara, walaupun itu positif, tapi itu diajarkan saudara-saudara ratusan tahun, saudara-saudara, oleh keluarganya. Saudara, dan sekarang menjadi sebuah permasalahan ketika dia dewasa, berbenturan dengan nilai-nilai keluarga pasangannya. Nah, saudara-saudara, Alkitab, firman Tuhan menjawab hal itu dan dia terus-menerus bergumul, saudara-saudaraku, dengan firman Tuhan dan dengan nilai-nilai yang ada di pikirannya yang sudah diturunkan turun temurun ratusan tahun itu, bahkan mungkin ribuan tahun. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, kita tidak mengerti bahwa kita harus bergumul melawan Allah dan manusia dan kita harus menang, Bapak Ibu Saudara, dengan nilai-nilai firman Tuhan yang dihadapkan kepada kita. Kita harus hidup di dalam nilai-nilai Allah. Kita harus hidup di dalam nilai-nilai firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini akan terus-menerus Anda bertumbuh, ya. Kita bergelut dengan mungkin kemauan untuk berdoa, panggilan hati berdoa, panggilan perasaan berdoa, kita bergumul juga dengan bantal kasur dan kelelahan, keletihan, saudara, ngantuk, kita bergumul dan kita harus menang, Bapak Ibu Saudara. Dan itu menjadi sebuah kenyataan, Bapak Ibu. Kita harus bergumul antara berangkat melayani, walaupun mungkin di situasi yang mungkin tidak kita harapkan, tetapi panggilan dalam hati, panggilan dalam pikiran, dalam hidup kita, dalam batin kita, kita harus terus melayani. Tetapi daging kita, saudara-saudaraku, membahayakan kita. Dan itu kita harus terus jalani. Kita harus terus bergumul dan kita harus terus menang, Bapak Ibu Saudara. Nah, perlu ada satu kata yang kunci, Bapak Saudara-saudaraku, bahwa ketika kita menang, maka nama kita berganti, Bapak Ibu Saudara. Maka nama kita berganti. Seperti Simon tidak lagi disebut Simon, tetapi Petros, Petrus, batu karang, orang yang teguh, orang yang kuat. Nah, mungkin kita bergumul dari sisi yang lain, mungkin kita malas, berganti dengan rajin. Ya, saudara-saudaraku, berarti nama kita ganti Pak Rajin, sebutan kita Pak Rajin, Bapak Ibu Saudaraku. Kata orang itu, namamu tidak lagi disebut Yakub, tetapi Israel, saudara-saudaraku, berganti sama seperti Simon berganti Petrus, dan itu dikatakan harus masuk dalam hidup kita, menjadi gaya hidup atau ciri khas kita. Ya, misalkan malas jadi rajin, kemudian jadi tekun, ya. Saya dulu punya tetangga namanya tekun, ya, saudara-saudaraku, tekun, tetapi orangnya tidak tekun, ya, tidak sampai, saudara, ya, karena ada nilai-nilai
tekan tekan tekun, saudara-saudara ya, tekan tekan tekun ya, saudara-saudara, ada nilai tiga hal itu. Untuk tekan Anda perlu tekan atau tongkat, yang satu perlu tekun terus menerus ya, saudara-saudaraku. Itu kurang tekun jadinya tidak tekan, dia tidak punya tekan, tidak punya tekan, jadi nggak tekan, sudah nggak nyampe, saudara-saudaraku ya. Nah itu eh, orang harus sampai di pergantian. Orang yang misalkan emosinan, jadi lemah lembut gitu ya. Itu pergumulan, Bapak Ibu sudah butuh pergumulan. Ya, orang yang tadinya ngomong kasar, jadi ngomongnya lemah lembut ya. Orang yang tadinya mementingkan diri sendiri, ya, saudaraku, jadi mementingkan orang lain, ya, itu harus sampai ke karakter, sampai ke sifat. Ya, kalau rapat, kalau nggak diakui, kalau nggak pendapatnya diambil, disepakati, wah, mutung gitu ya. Justru firman Tuhan mengatakan kita harus mengutamakan orang lain, bukan hanya hal-hal yang sehari-hari, tapi kita harus menjadi orang-orang yang mengutamakan orang lain lebih utama daripada hidup kita. Nah, itu harus terus, saudaraku, Anda mengalami pergumulan ya. Yang kedua terakhir adalah bergumul dengan nilai-nilai Allah dan manusia. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, engkau menang gitu. Jadi Yakub bergumul dengan nilai-nilai firman Tuhan dan nilai-nilai dalam hidupnya, maka dia menang dan dia diberkati Tuhan. Dia jadi terbakar api roh Tuhan ya. Saudara-saudara, dia jadi orang yang berbeda. Dia menjadi orang dimanapun dia berada, Tuhan buat dia berhasil. Pelayanan apapun yang dipegang, pekerjaan apapun yang dipegang, persekutuan apapun yang dipegang, Tuhan buat berhasil karena nilai-nilai dia sudah bukan lagi nilai-nilai manusia, tetapi nilai-nilai Allah. Dia menjadi orang yang ajaib, dia menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini. Nah, mari kita menekuni, mari kita terus ini menjadi sebuah nilai dalam hidup kita. Yesus juga menasihatkan kita ketika mamanya nangis di bawah salib eh, kaki dia. Yesus pesan, jangan tangisi eh, diriku, tangisilah dirimu gitu. Kamu akan bergumul dengan Allah dan manusia, dengan manusia kamu sendiri itu. Nah, itu maksudnya ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita berdoa eh, untuk kita terus-menerus diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk kita bergumul menang. Mari kita berdoa.